Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran 4. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua di rumah dan membaca doa sebelum belajar. Masih ingatkah kalian materi yang telah kita pelajari kemarin? Kemarin kita telah mempelajari mengamati tanaman di sekitar habitat dan cara melindungi diri. Dan kita telah mempelajari menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, muatan PPKN. Setelah mengamati gambar situasi, kalian mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tahukah kalian siapa beliau? Beliau adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang mempunyai peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Untuk memperoleh kemerdekaan, tentu beliau tidak berjuang sendiri. Dibutuhkan persatuan untuk mencapai kemerdekaan. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Mari kita baca teks berikut ini. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan informasi kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita tuliskan informasi penting pada peta pikiran di bawah ini. Peta pikiran tersebut berisikan tanda tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang pertama, kata tanya apa? Apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, kata tanya mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Yang ketiga, kata tanya siapa? Siapa untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Yang keempat, kata tanya di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kelima, kata tanya kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Yang terakhir, kata tanya bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu.
Nah, Ibu akan memberikan satu contoh kata tanya menggunakan kata tanya apa. Misalnya, apa informasi yang disampaikan Marsikal Terauchi kepada pemerintah Indonesia? Nah, anak-anak, coba kamu lanjutkan membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya adalah muatan PKN. Kita akan mempelajari nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Contoh keberagaman di Indonesia, misalnya keberagaman suku, budaya, dan agama. Dalam lingkungan sekolah, sudah pasti terdapat banyak siswa-siswi yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Walaupun demikian, perbedaan latar belakang siswa bukan menjadi penghalang bagi terwujudnya kerjasama yang menjadi cikal bakal tertanamnya sikap persatuan dan kesatuan dalam diri siswa. Ada beberapa perilaku atau kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Berikut ini Ibu sebutkan beberapa contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan kerja bakti membersihkan kelas. Yang kedua, piket menjaga keamanan sekolah bersama-sama. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit dan membantu teman yang kesulitan. Menghormati teman yang berbeda agama. Manfaat jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di dalam kelas. Yang pertama, dapat saling membantu dalam pembelajaran. Yang kedua, suasana kelas akan menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan yang keempat, kekompakan akan terjaga. Itulah manfaat jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Memainkan permainan tersebut dibutuhkan kekompakan dan persatuan dengan teman-teman yang lainnya. Permainan tersebut tidak bisa dilakukan jika kamu melakukannya sendiri. Nah, menyenangkan bukan jika kalian bisa menjaga nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Kalian akan mempunyai banyak teman dan disenangi oleh teman dan disayangi oleh teman dan guru. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah hari ini kita telah belajar menyebutkan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan selanjutnya, kalian mampu menemukan contoh pelaksanaan dan penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham dan sudah mengerti materi yang Ibu sampaikan hari ini? Jika belum, kalian bisa mengulang videonya. Dan jika sudah mengerti, kalian bisa membuka buku tema halaman 27 dan membuat peta pikiran dari kata tanya yang tersedia di halaman tersebut. Dan kumpulkan tugas tersebut di tanggal yang telah Ibu tentukan. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu berpesan tetap semangat, disiplin, dan juga jangan lupa membantu orang tua di rumah. Ibu berharap agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi dan melakukan pembelajaran di sekolah seperti biasa. Jangan lupa jaga selalu kesehatan dan selalu rajin cuci tangan. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.